Satukan dua keunggulan jadi sebuah kesempurnaan. Tema konten kita kali ini adalah membedakan dua jenis tali pancing yang kelihatan sama ya, yaitu senar nilon dengan senar fluorokarbon. Pada prinsipnya ini sama-sama tali pancing, tapi pada fungsi, material, karakter, dan keunggulan ini mempunyai kelebihan masing-masing. Kita mulai pengenalan dua macam senar mono ini dari bahan pembuatannya. Senar nilon monofilamen seperti halnya banyak senar pancing yang digunakan. Senar serat tunggal ini terbuat dari bahan biji nilon yang berasal dari bahan tambang yang tergabung bersama minyak bumi. Pada perkembangannya, senar yang awalnya homopolimer ini dikembangkan menjadi copolimer sehingga dibuat lebih halus, lebih kecil tetapi tetap sangat kuat dan tentunya alot ya. Sedangkan senar fluorokarbon pada pengertiannya adalah senyawa yang mengandung perpaduan antara karbon dan fluorin. Karakternya tahan terhadap suhu tinggi dan berbagai pengaruh. Stabilitasnya bagus. Terbuat dari bahan polifin fluorid atau PVDF atau inti plastik ya, yang direkayasa secara proses kimia. Karakter dari dua jenis senar yang berbeda ini seperti berlawanan ya. Senar nilon itu lembut, lentur, elastis, fleksibel, dan alot. Sementara senar fluorokarbon itu lebih padat, kaku, sangat rendah elastisitasnya, namun sangat kuat. Nah, disinilah kita memilih itu menjadi keunggulan masing-masingnya. Untuk kita jadikan andalan, untuk kita pergunakan sesuai dengan kebutuhan yang berbeda. Pada spot yang berbeda, ikan target, dan tentunya teknik yang juga berbeda. Berdasarkan komposisi material pembuatan dua buah senar ini atau konsep dari dua buah senar ini yang berbeda, fluorokarbon lebih tak terlihat di dalam air. Nilon mempunyai indeks bias 1.53, fluorokarbon 1.43. Ini mendekati kebeningan indeks bias air dengan angka 1.34. Jadi di sini fluorokarbon lebih unggul untuk mendekati tingkat kebeningan air atau indeks bias, yaitu rasio kecepatan cahaya pada media. Makin rendah indeks bias, maka itu akan membuat material tersebut tidak mudah dilihat oleh mata dengan nyata. Secara kasat mata itu sangat sedikit sekali terlihat perbedaannya ya. Namun efek ini akan lebih berpengaruh jika berada di dasaran perairan yang tentunya itu lebih gelap dan kurang cahaya. Tonton konten ini sampai selesai agar kesimpulan dan pesan dari video ini dapat diaplikasikan dalam kesatuan utuh, menyatukan kelebihan masing-masing senar ini dalam paket komplit alat pancing yang nanti akan kita gunakan.
Membahas tentang kekuatan atau LBS dari kedua senar ini ada juga dua topik ya, yaitu saat senar ini belum disimpul atau belum disambung. Pada ukuran yang sama 0,23 di sini nilon mempunyai kemampuan tarik 6,10 kg atau 13,42 lbs ya. Sementara fluorokarbon lebih unggul dengan 20 lbs atau di sini tertera 10,2 kg pada label keterangan packing dari kemasan ini ya. Dari data informasi label tersebut kita simpulkan ini hampir 2 kali lipat kekuatan dari fluorokarbon. Akan tetapi saat disambung atau disimpul perbandingannya akan berbalik ya teman-teman. Senar nilon mono ini akan berkurang kekuatannya saat disimpul sekitar 20-30%. Sementara pada fluorokarbon saat disimpul itu kekuatannya akan berkurang 30-40%. Kesimpulannya di sini kekuatan nilon saat disimpul atau disambung itu masih 70%, sementara fluorokarbon tertinggal 60%. Pada bagian kesimpulan atau penutup nanti akan kita berikan trik untuk menyatukan kelebihan dan saling menutupi kekurangannya dalam satu paket perpaduan yang siap kita andalkan untuk menaklukkan ikan-ikan yang kita incar pada spot yang tentunya berbeda karakter ya. Untuk kriteria ini fluorokarbon lebih cepat mengkerut. Fluorokarbon akan susah untuk kembali lurus saat itu sudah keriting. Sebaliknya senar mono di sini lebih unggul, tidak begitu saja gampang keriting dan saat kusut itu relatif bisa lurus kembali dibanding senar fluorokarbon. Keunggulan ini karena senar monofilamen memiliki kemampuan regangan yang baik, elastisitas yang tinggi dibandingkan fluorokarbon. Senar mono biasa itu mampu meregang atau memanjang sekitar 20 bahkan ada yang sampai 30%. Sementara fluorokarbon itu nyaris tidak ada perpanjangan atau regangan atau elastisitasnya. Untuk nominasi ini fluorokarbon lebih unggul. Saat kita jatuhkan umpan ke dasaran atau ke ujung titik lemparan, maka itu akan langsung ada kontak ke ujung joran saat umpan kita disentuh oleh ikan, seperti halnya benang PE. Begitu juga responsif saat kita menarik ikan ya. Fluorokarbon seperti halnya PE itu akan cepat kita kendalikan. Namun senar nilon juga mempunyai kelebihan sendiri dengan faktor ini ya. Dengan kemampuan elastisitasnya yang tinggi akan membuat beban joran dan reel itu lebih enteng. Pada bagian ini adalah keunggulan telak pada fluorokarbon. Dan ini merupakan salah satu alasan kenapa senar ini diciptakan. Inilah dia esen andalan kita, penakluk ikan nila. Percobaan panjang yang diramu jadi satu paket yang terbukti berhasil dan sukses.
Rekomendasi dan kesimpulan dari konten atau video kita kali ini adalah untuk menyatukan karakter masing-masingnya dalam satu paket. Urusan tali pancing dan rangkaian menjadi lebih maksimal, maka senar nilon kita gunakan untuk tali ulur atau tali utama. Karena senar nilon memiliki kemampuan elastisitas yang tinggi dan tidak mudah keriting. Sementara fluorokarbon dengan keunggulannya yang nyaris tidak terlihat di dalam air, mempunyai ketahanan saat bergesekan langsung dengan benda-benda keras seperti kerang atau batu, dan cukup bisa kita andalkan dalam hal keamanan gigitan ikan. Maka fluorokarbon tepat sekali kita gunakan untuk rangkaian bawah atau leader yang langsung tersimpul pada mata kail. Memaksimalkan fungsi dan keunggulan masing-masing, senar ulur kita pakai 020, untuk fluorokarbon sambungan rangkaiannya kita pakai 028 sampai dengan 030. Ini untuk ikan target di bawah 5 kg. Dan untuk main di laut, ikan target di bawah 10 kg, senar ulur kita pakai 20 lb atau 038, sementara fluorokarbonnya 050 ya. Perbedaan kedua ukuran memang cukup jauh ya. Disinilah kita manfaatkan keunggulan senar fluorokarbon yang nyaris tidak terlihat di dalam air. Bagi yang belum subscribe, tolong diklik tombolnya. Dan sekian video kita kali ini, mudah-mudahan membawa faedah dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.